Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah, megah. Ini Bu, air minum. Lehernya masih sakit banget ya Bu? Tuh kan, Ibu tuh dalam sebulan mau sakit leher tapi nggak mau periksa. Kita periksa aja yuk nanti ke rumah sakit. Ya tapi ibu takut nak, soalnya kata Bu Ginda kalau udah masuk gak bisa keluar lagi dari rumah sakit. Iya masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini loh Bu, ada orang-orang dari Bandung. Terima kasih Bu. Kenapa lemes banget? Biasa Bu, lehernya kumat lagi tuh sakit. Kalau disuruh berobat ke rumah sakit nggak mau, alasannya takut. Nggak usah loh, bener. Nggak usah ke rumah sakit, ribet, mahal. Enak minum obat aja di rumah. Ya, tapi kan nggak gitu Bu. Dalam kesehatan itu sebenarnya kita tuh punya hak mau menolak ataupun menerima. Sebenarnya kita tuh udah dilindungi. Apalagi sekarang ada program pemerintah itu BPJS. Jadi nggak usah khawatir masalah biaya. Hah? Yang bener loh dibayarin pemerintah? Ah, nanti sampai sana dianggurin. Ya enggak lah Bu, kan pemerintah udah jamin lewat BPJS. Semua biaya udah tercover, yang penting kita dateng, ikutin aja prosedurnya. Dan jangan lupa bawa kartu BPJS. Ya udah kalau gitu, ibu mau deh berobat walaupun ibu takut demi kesehatan ibu juga. Berdasarkan adegan tersebut menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat berdasarkan program pemerintah yaitu BPJS Kesehatan. Berdasarkan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang layak. Dalam hal ini berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. Terlepas dari status ekonomi mereka tetap berhak mendapatkan pelayanan yang layak. Mel, tapi gimana ya Mel kalau nanti ternyata ibu disuruh operasi, ibu boleh nolak nggak ya Mel? Ibu nggak mau kalau dioperasi, ibu takut banget. Ya kan nanti jelasin dulu Bu sama dokter. Kalau misalnya ibu emang takut, kita bisa diskusi dulu. Nah, Melati tuh ada Bu sebenarnya kuliah tentang kesehatan gini. Ada yang namanya informed consent. Jadi pasien tuh bisa memberikan persetujuan Bu tentang tindakan yang akan dilakukan sama dokter. Bu, aku ikut ya Bu. Aku mau lihat beneran dibayar pemerintah atau enggak. Ya udah ikut aja Bu. Tapi benar apa yang dibicarakan sama Melati, dokter wajib memberikan penjelasan sebelum melakukan tindakan medis. Boleh ya, tanya-tanya sama dokter. Bukannya ikut-ikut aja sama tindakan dokternya. Bu, malah wajib tahu nanyain sepuasnya sama dokter karena itu adalah hak pasien untuk mengetahui segala informasi tentang kesehatannya. Malah itu tuh menjadi tanggung jawab dokter harus menjelaskan secara lengkap dan rinci kepada pasiennya, Bu. Jadi kalau dokter tidak melaksanakan kewajibannya, artinya dokter melanggar itu hak pasien. Berdasarkan pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pasien memiliki hak untuk mengetahui secara lengkap tentang informasi kesehatan mereka. Berdasarkan pasal 293 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dokter wajib memberikan penjelasan lengkap tentang diagnosis, prosedur, resiko, manfaat, dan juga pengobatan alternatif. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi dibuat kuat, dirancang muat lega. Siang Bapak, Ibu, ada bisa saya bantu? Siang Mas, saya mau registrasi. Gimana ya? Untuk ruangannya? registrasinya itu di sebelah sini Bapak. Oh, terima kasih ya Mas. Ya. Mas. Ya. Selamat siang Bapak dan Ibu, ada yang bisa dibantu? Saya mau registrasi untuk ibu saya Pak. Ibu saya ini pengguna BPJS aktif. Mohon dibantu ya Pak arahannya. Baik, bisa dibantu Ibu data dirinya? Untuk namanya itu Ibu Kanita. Ibu Kanita ya? Iya benar. Usia 50 tahun. 50 tahun, Alamat di Timbangan Indralaya. Jalan Timbangan Indralaya Utara ya? Untuk pekerjaan? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Terima kasih Pak. Oh iya Mas, kalau untuk verifikasi itu berapa lama ya kira-kira? Mas, bener ya? Kalau pakai BPJS gratis?
Untuk estimasi waktu Ibu berkisar antara 10 sampai 15 menit. Setelah itu Bapak dan Ibu akan dirujuk ke IGD oleh dokter. Untuk masalah biaya, Ibu tidak usah khawatir. Sudah menjadi tugas kami untuk memastikan pasien BPJS mendapatkan pelayanan yang terbaik. Berdasarkan pasal 29 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit diwajibkan untuk tidak meminta uang muka untuk memberikan pelayanan pada tindakan gawat darurat. Hal tersebut merupakan tanggung jawab negara berdasarkan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Siang Ibu, perkenalkan saya Dr. Alvina bersama rekan-rekan saya akan memeriksa Ibu hari ini. Ada keluhan apa Ibu? Jadi gini dokter, ibu saya tuh udah sebulanan ini ngeluh sakit tenggorokan terus. Gejalanya tuh mulai dari susah menelan, pusing nyeri sampai kepala, sampai ada benjolan kayak cairan gitu dokter. Oke Ibu, saya periksa dulu ya, Ibu boleh tiduran dulu. Izin cek lehernya ya Bu. Oke. Baik Ibu, setelah pemeriksaan yang telah saya lakukan serta gejala-gejala yang sudah Ibu bicarakan tadi, sepertinya ada benjolan Ibu di leher Ibu. Saya curiga ada permasalahan tiroid di leher Ibu. Hari ini kita akan lakukan USG dan cek lab ya Bu, buat cek lebih lanjut. Ini cuma di USG sama di check lab doang kan dok? Soalnya saya kalau operasi saya takut. Iya Ibu, nanti cuman ngecek SG-USG doang. Itu cuma di-scan aja kok Bu, nggak ada operasi. Tapi kalau misal kita cek dulu di laboratorium tentang sampel darah Ibu, nanti kita lihat apakah penyakit Ibu itu jinak atau berbahaya. Sebelum Ibu menyetujui atau menolak tindakan medis, Ibu mempunyai waktu untuk bertanya. Tidak ada yang memaksa di sini ya Bu. Iya Bu, nggak apa-apa, percaya aja sama tindakan dokter daripada nanti memburukkan. Jadi nggak apa-apa, diperiksa aja dulu sama dokter. Udah dok, saya mau di USG sama di check lab dulu. Oke, terima kasih Ibu atas kepercayaannya. Kami akan melakukan perawatan sesuai standar dan etika profesi. Ini Ibu, silakan ya Ibu. Untuk hasilnya Ibu bisa tunggu di waktu 1 jam lagi ya Bu. Terima kasih. Selamat siang Bu, selamat siang Pak. Jadi berdasarkan hasil lab dan cek lab kemarin, benjolan dan cairan yang ada di leher Ibu dikarenakan terjadinya pembengkakan Bu. Nah kondisi ini tuh biasanya disebut nodul tiroid. Biasanya nodul seperti ini itu muncul karena adanya pembengkakan jaringan tiroid yang berlebih. Bisa juga karena kekurangan yodium atau perubahan hormon. Pada kondisi ini, kondisi Ibu itu masih tergolong jinak Pak. Jadi kalau misal mau tidak melakukan operasi juga boleh, tapi kalau misal dibiarkan akan semakin berbahaya Pak. Sehingga jika Ibu mau dilakukan tindakan medis itu diperbolehkan. Jadi tindakan seperti apa dokter yang harus dilakukan? Tindakan yang akan dilakukan adalah tindakan operasi Pak. Operasi dok, saya nggak mau. Ibu nggak mau ya kalau ada operasi. Baik Ibu, kalau misal Ibu gak mau, kami juga gak bakal maksa karena itu adalah hak Ibu. Tapi Ibu juga harus mempertimbangkan hal kedepannya Ibu. Karena nodul tiroidnya tidak segera ditangani, maka benjolan tersebut akan segera membesar Bu, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman di leher, seperti sulit menelan ataupun sesak napas. Bukan Bu, apa saya bilang rumah sakit tuh nyeremin, operasi-operasi segala. Malah ditakutin dong Ibu, disupport biar segera ditangani bukannya. Aku nggak maksa kok Bu, kalau Ibu emang takut ya mau gimana lagi. Ibu juga punya hak kok atas apa yang akan dilakukan sama diri Ibu. Tapi kalau boleh berpendapat nih ya Bu, aku lebih setuju Ibu menyetujui tindakan dari dokter. Biar apa? Biar penyakitnya langsung hilang dan sembuh Bu. Tapi Ibu tetap nggak mau. Ibu takut. Setelah Ibu, kalau memang begitu, kami tidak akan memaksa jikalau memang Ibu tidak mau dioperasi. Tapi kami sulit untuk memberikan pelayanan kesehatan serta memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan Ibu. Saya selalu berharap semoga kesehatan selalu menyertai Ibu dan sekeluarga ya. Baik dokter, terima kasih atas informasinya. Kami permisi ya dokter. Iya, terima kasih ya Ibu. Hati-hati Ibu, Pak. Iya. Permisi Pak, mau ngurus administrasi. Baik Bapak, untuk pasien BPJS itu gratis Pak. Gratis? Yang bener toh?
Iya Ibu, untuk hasil lab dibawa ya nanti kalau mau kontrol. Dan untuk kalau ada pertanyaan administrasi lagi, silahkan datang kembali. Baik Bapak Ibu, apakah sudah selesai check up ya? Sudah Pak. Oh, alhamdulillah, semoga kesehatan selalu menyertai kalian ya. Terima kasih ya Pak. Mari Pak. Inform consent atau persetujuan tindakan medis bukan saja tentang formalitas administrasi. Menurut Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dari pasal 293 ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan bahwasanya inform consent harus didasari dengan penjelasan lengkap dan juga persetujuan sadar dari pasien. Hal ini bertujuan untuk melindungi pasien maupun tenaga medis. Pasien memiliki hak penuh dalam menetapkan keputusan tindakan medis apa yang akan dilakukan terhadap dirinya. Sesuai dengan pasal 276 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pasien berhak menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis pencegahan penyakit menular atau wabah. Setiap pasien memiliki hak fundamental dalam menentukan pilihan kesehatan mereka. Hak untuk mendapatkan informasi lengkap, bertanya, dan memilih atau menolak tindakan medis yang adalah hak yang dilindungi oleh hukum. Namun, hak itu juga harus dilakukan bersamaan dengan tanggung jawab untuk mendengarkan saran medis profesional demi kesehatan dan keselamatan diri sendiri. Pemerintah melalui BPJS memastikan kesehatan terjangkau untuk semua dan setiap fasilitas kesehatan berkewajiban memberikan pelayanan bermutu dan sikap profesional dan penuh hormat kepada hak-hak pasien. Dengan pemahaman dan hak kewajiban ini, kita dapat membangun hubungan pasien-dokter yang saling percaya dan menghasilkan pelayanan kesehatan yang optimal. Sampai jumpa lagi di kelompok 11. Perabotan dan wangi-wangian ku serahkan pada seleramu yang